Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, ketemu lagi dengan Ustazah Dini ya nak. Hari ini kita masih belajar buku tema 2G, tapi untuk subtemanya sudah masuk subtema 4. Dan seperti biasa dengan Ustazah Dini, kita akan belajar pembelajaran 3. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang silahkan kakak buka buku paket halaman 152. Seperti biasa dengan Ustazah Dini, kita akan mulai kegiatan pembelajaran dengan ayo membaca. Yuk kita baca dongeng yang ada di halaman 152. Bacanya hati-hati dan teliti ya sayang. Ayo membaca. Di Taman Safari Indonesia, Wira, Ayu, dan Bion mengunjungi kandang rusa. Mereka didampingi oleh seorang pemandu wisata. Pemandu wisata berkata bahwa rusa adalah hewan yang pintar. Kemudian pemandu wisata bercerita tentang dongeng rusa, gagak, musang, dan kura-kura. Persahabatan 4 hewan. Gagak, rusa, musang, dan kura-kura telah lama menjalin persahabatan dan saling membantu dalam kehidupan. Jika musang ingin buah mangga, gagak akan mencarikannya. Jika gagak memerlukan udang, kura-kura akan mencarikannya di sungai. Jika rusa ingin makan rumput, gagak akan menunjukkan padang rumput terdekat. Suatu hari, mereka berkumpul di dekat sungai. Rusa dan musang yang pertama sampai di sana, kemudian mereka menunggu gagak dan kura-kura. Rusa, heran biasanya gagak selalu datang lebih awal. Musang, mungkin ia menjemput kura-kura. Saat rusa dan musang sedang berbicara, dari kejauhan terdengar suara gagak berkaok-kaok. Musang, nah gagak telah datang. Rusa, iya, tapi suaranya tidak seperti biasanya. Tidak berapa lama kemudian, gagak telah hinggap di punggung rusa. Musang, mengapa terlambat gagak? Gagak, kura-kura tidak ada di tempat. Rusa, apa tidak kau cari? Gagak, sudah kucari di sekitar rumahnya, tetapi tidak kutemukan. Aku segera kemari agar kalian tidak menunggu penuh tanya. Sekarang aku akan kembali mencari kura-kura. Rusa, ya segeralah kau terbang gagak. Gagak kembali terbang mencari kura-kura. Kemudian gagak melihat seorang laki-laki di sawah. Laki-laki itu membawa jaring yang tampak penuh. Gagak terbang rendah mendekati laki-laki itu. Alangkah terkejut gagak melihat kaki kura-kura tersembul dari sela-sela lubang jaring. Ternyata laki-laki itu adalah pemburu hewan. Gagak segera menemui rusa dan musang. Gagak hinggap dengan tergopoh-gopoh. Gagak, malang sahabat kita. Rusa, apa yang terjadi pada kura-kura? Gagak, dia ditangkap pemburu. Musang, di mana kau jumpai dia? Gagak, di tengah sawah yang luas itu kura-kura terperangkap dalam jaring pemburu. Pemburu itu menuju arah tenggara. Ia akan melintasi sungai ini. Musang, begitu pemburu itu lewat langsung akan kuserang. Rusa, pemburu biasanya membawa senjata. Kalau kau serang, ia melukaimu dengan senjatanya. Kita harus kompak. Kita atur cara sehingga kura-kura mampu lepas dari pemburu. Gagak, ayo sekarang bermusyawarah untuk menolong kura-kura. Rusa, gagak, dan musang mengatur siasat. Rusa dan gagak bersiap di seberang sungai. Sedangkan musang bersembunyi di semak-semak. Tidak lama pemburu muncul. Gagak berteriak dan pura-pura menyerang rusa. Rusa melompat-lompat untuk menghindari serangan gagak.
Pemburu tertarik melihat Gagak berkelahi dengan rusa. Pemburu berkata, "Wah, rusa itu sangat gemuk, dagingnya pasti empuk dimakan. Saat berkelahi seperti itu, dia pasti lalai dan mudah ditangkap." Pemburu meletakkan jaring perangkap yang digendongnya ke tanah. Ia mengendap-endap mendekati rusa dan Gagak. Saat pemburu mendekati rusa, musang menggigit jaring hingga rusak sehingga kura-kura bebas. Kura-kura, "Terima kasih sahabatku." Musang, "Cepat pergi ke sungai." Kura-kura berlari dan menyelam ke dalam sungai. Musang kembali masuk ke semak sambil memekik nyaring. Mendengar suara musang, rusa dan Gagak mengerti bahwa kura-kura sudah bebas. Gagak terbang ke udara dan rusa berlari ke hutan. Pemburu hewan heran karena rusa dan Gagak mendadak pergi. Kemudian ia mengambil jarang perangkap. Ia terkejut melihat jaring perangkapnya robek dan kura-kura tangkapannya menghilang. Nah, setelah kakak baca dongeng di atas atau dongeng yang tadi sudah kita baca bersama, yuk sekarang kita jawab pertanyaan berdasarkan dongeng yang sudah dibaca. Silahkan kakak buka buku paket halaman 154. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Coba kakak isi dulu pertanyaannya sendiri, lalu disamakan dengan jawaban Ustazah. Oke sayang? Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Nah, di sini juga ada aktivitas individu di halaman 155. Silahkan kakak kerjakan sendiri dulu, lalu samakan jawabannya dengan jawaban Ustazah. Oke nak? Oke, selanjutnya nah. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya nak, kita sudah pernah belajar tentang pecahan. Di dalam pecahan itu ada yang disebut sebagai pembilang dan penyebut. Contohnya seperti di bawah ini. Di sini ada angka 2. Angka 2-nya di atas. Berarti angka 2-nya ini dia sebagai pembilang. Dan ada angka 5 di bawahnya. Angka 5 di bawah itu berposisi sebagai penyebut. Maka pecahan tersebut bisa kita namakan dengan pecahan 2/5. Nah, pada pertemuan hari ini kakak akan belajar bagaimana menuliskan lambang pecahan dan nama pecahan. Ya, kita ulangi materi minggu lalu supaya kakak semakin paham, oke? Nah, di sini coba kakak lihat ayo berlatih yang ada di halaman 145 ya. Nah, di sini ada soal tulislah lambang pecahan berikut ini. Di sini ada nomor 1 3/9, contohnya ada 3/9. Nah, coba sekarang kakak tuliskan nomor 2 sampai nomor 8. Lalu kakak samakan jawabannya dengan Ustazah. Oke, sekarang lanjut. Sekarang coba kakak buka halaman 156. Nah, di halaman 156 ini ya kakak menuliskan nama pecahannya. Kalau tadi lambang pecahan, kalau yang di halaman 156 ini menuliskan nama pecahan. Silakan kakak kerjakan lalu disamakan dengan jawaban Ustazah. Oke, sekian pembelajaran 3 hari ini. Yuk bersama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.